Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arkaan. Saya dari kelas 5B mata kuliah pengantar game. Di sini saya akan menjelaskan tentang game desain dokumen Mobile Legends Bang Bang dari hasil blueprint yang saya buat. Adapun agenda dan CPMK, yang pertama analisis kebutuhan dan target game, yaitu pada sub CPMK 1. Yang kedua ada ide utama dan komponen inti dari game, sub CPMK 2. Lalu yang ketiga ada desain gameplay dan sistem lengkap, itu di sub CPMK 3. Lalu ada tujuan utama dalam game. Yang pertama ada MOBA 5 versus 5 kompetitif di mobile. Jadi, game Mobile Legends itu adalah salah satu game jenis MOBA atau multiplayer online battle arena, yang dimana di dalam satu tim itu ada 5 orang. Jadi masing-masing dibagi 5 dan 5, yang dimana tim kita sendiri 5 orang dan tim musuh 5 orang. Lalu yang kedua, menyederhanakan MOBA PC. Jadi sebelum adanya Mobile Legends, itu pada PC sudah ada game berjenis MOBA, yaitu game seperti Dota, yang dimana hal tersebut menyulitkan suatu user ketika dia ingin memain game MOBA tetapi harus melalui PC dan menggunakan PC, dan itu memakan biaya yang agak mahal dan tidak efisien. Dengan adanya game Mobile Legends, itu hadir dengan menggunakan Android saja atau bersifat mobile. Lalu yang ketiga ada match. Game Mobile Legends dirancang matchnya 10-15 menit, yang dimana itu bertujuan agar tidak terlalu lama dalam bermain game dan matchnya lebih fleksibel dan efisien. Tetapi semua itu tergantung tingkat kesulitan dari masing-masing musuh. Idealnya itu 10-15 menit. Apalagi sekarang di game Mobile Legends sudah di-update terbaru, yang dimana ketika semakin lama menit waktunya dan kita mati di menit tersebut, maka waktu respawnnya itu akan semakin lama, yang dimana hal tersebut memudahkan musuh atau tim kita sendiri untuk melakukan push tower. Lalu yang keempat ada kontrol sentuh intuitif, atau ini lebih ke arah aksesibilitasnya, yang dimana karena Mobile Legends bersifat game online dan berjalan di atas Android, jadi dia bisa melakukan touchscreen atau hanya sekedar memencet layar saja sudah bisa memainkan game tersebut. Lalu yang terakhir itu ada e-sport dalam genggaman. Dengan adanya game Mobile Legends, kita bisa membentuk komunitas e-sport yang lebih mudah dan fleksibel, yang dimana hanya menggunakan handphone saja kita sudah bisa memainkan game tersebut dan membentuk tim e-sport tersebut. Lalu ada pun permasalahannya. Ini ada kaitannya dengan tujuan sebelumnya. Yang pertama itu ada perlu PC yang mahal. Jadi sebelum adanya Mobile Legends, kita itu ingin bermain game MOBA, namun harus memerlukan PC, yang dimana hal tersebut mahal. Dan sekarang sudah diciptakannya game Mobile Legends, itu lebih memudahkan kita untuk bermain menggunakan mobile tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Yang kedua, biasanya dulu itu game bersifat MOBA itu durasinya lama. Namun di game Mobile Legends lebih fleksibel dan idealnya 10-15 menit saja. Lalu yang ketiga ada kontrol keyboard atau mouse yang sulit. Dulu game MOBA pada saat di PC itu sangat sulit melakukan sebuah kontrol, yang dimana harus membutuhkan keyboard dan mouse, dan itu menambah biaya lagi untuk membelinya. Lalu yang terakhir tuh ada kompetisi mobile yang terbatas, karena untuk mengakses gamenya itu terbatas juga dan sulit juga, otomatis kompetisi dari game mobile tersebut jadi lebih sulit. Tapi dengan adanya Mobile Legends itu lebih dimudahkan dan lebih efisien dan sangat mudah sekali untuk dimainkan. Lalu ada solusi yang ditawarkan Mobile Legends. Yang pertama itu cukup hanya menggunakan smartphone saja, tidak perlu PC lagi. Yang kedua ada match yang singkat, sudah dirancang singkat oleh game Mobile Legends-nya.
Yang ketiga ada untuk pergerakan hero-nya hanya cukup menggunakan joystick virtual saja. Dan yang terakhir ada rank kompetitif real time. Jadi kita bisa bermain game Mobile Legends secara real time dengan waktu server yang sama. Lalu ada target untuk pengguna. Idealnya pada jurnal-jurnal atau artikel itu menyebutkan bahwa usianya itu 16 sampai 30 tahun. Yang dimana usia ini usia yang sangat produktif untuk kita bermain game, dan ditambah lagi adanya waktu luang yang lebih di usia tersebut. Lalu yang kedua itu ada Asia Tenggara. Jadi rata-rata player game Mobile Legends tuh dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Lalu ada karakteristiknya. Yang pertama itu karakteristiknya kompetitif dan sosial. Karena game ini bersifat bertim, jadi kompetitif dan rasa sosial itu sangat dibutuhkan dan dapat menumbuhkan rasa kompetitif dan sosial dari masing-masing player. Lalu yang kedua itu ada suka mabar. Mabar tuh kepanjangannya main bareng gitu. Jadi player Mobile Legends rata-rata memiliki rasa main game bersamanya itu lebih tinggi, karena ketika kita bermain solo dengan bermain sesama teman itu pasti beda rasa kompetitifnya. Yang ketiga ada push rank dan koleksi skin. Nah, di Mobile Legends ini dia memiliki metode push rank atau ada tingkatan ranknya. Jadi itu membuat suatu user atau pengguna semakin ingin untuk memainkan game tersebut dan menaikkan levelnya atau rank yang lebih tinggi lagi. Lalu ada skinnya, koleksi skin, yang dimana Mobile Legends menyediakan berbagai macam skin, dan skin tersebut itu memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan ada yang limited edition, yang dimana itu membuat user tuh kepingin untuk membeli atau menggunakan skin tersebut. Lalu ada persyaratan sistem. Secara fungsional ada classic, rank, mode, yang dimana itu adalah mode yang sudah langsung ada di game Mobile Legends tersebut dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang kedua tuh ada kontrol secara real time. Jadi kita bisa melakukan aksesibilitas dan kontrol dari user secara real time di waktu server yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada sistem akun dan data pemain. Jadi setiap player Mobile Legends itu pasti mempunyai akunnya tersendiri dan ada data dari pemainnya. Ketika kita login, data kita bisa tersimpan di database game Mobile Legends tersebut. Lalu yang non fungsional lebih ke arah ke developernya atau ke eksternal dari usernya, itu ada 60 fps yang stabil ya, supaya gamenya lancar, dan 4G atau 5G jaringannya supaya tidak nge-lag saat bermain game. Dan dari sisi developer Mobile Legends-nya itu harus bisa gimana caranya dalam satu waktu, dalam satu request itu bisa menangani jutaan server dari user. Ide utama gamenya ini yang pertama bermain di game mobile yaitu bersifat MOBA, yaitu multiplayer online battle arena. Terus yang kedua itu ada 5 versus 5, yang dimana bertim, satu tim 5 orang versus tim musuh juga 5 orang. Lalu ada real time action, yang dimana kita bermain dengan waktu yang secara bersama-sama, kondisi yang bersama-sama, dan keadaan yang bersama-sama juga. Lalu platformnya yang digunakan tuh mobile atau smartphone lah. Lalu ada mekanik dasar dari game. Yang pertama tuh kontrol sentuh atau joysticknya. Kita bisa menggerakkan hero dan mengontrol hero-nya itu melalui joystick. Yang kedua ada laning dan farming, yang dimana game Mobile Legends itu ketika kita memilih suatu hero, entah mage, tank, atau XP, itu mempunyai laningnya masing-masing. Biasanya di God Lane tuh ada MM, terus di XP itu ada lebih ke arah hero-hero yang tebel gitu. Dan misalkan mid lane ada trio ya, ada jungler, ada mage, dan ada tanknya juga. Lalu yang ketiga tuh ada objective push, atau ketika kita ingin menang dalam suatu game Mobile Legends, tentunya kita harus melakukan teknik push.
Biasanya ada beberapa cara teknik push sih. Yang terkenal tuh three lane push. Yang dimana ketika musuh itu sudah down, udah mati semua, itu kita bisa melakukan teknik three lane push agar mempermudah minion tuh masuk ke area lane musuh atau base musuh. Lalu yang keempat tuh ada team fight 5 versus 5. Biasanya ini yang paling riskan banget dan menentukan menang atau kalahnya itu banyak di team fight sih 5 versus 5. Jadi ibarat kata pada saat team fight ini kita harus benar-benar tahu mekanik makro dari musuhnya, terus timingnya gimana, momen-momen yang pas tuh seperti apa, itu perlu pada team fight 5 versus 5. Lalu ada sistem umpan balik pemain. Yang pertama dari visual atau audionya. Biasanya player Mobile Legend itu dia ada efek visualnya. Pada saat kita ngekill itu ada efek audionya gimana. Pada saat kita savage, maniacs atau legendaries itu setiap kata itu ada efek-efeknya gitu. Lalu ada animasi skillnya, itu tergantung skin dari masing-masing hero nya bagaimana. Misal ada skin epic dengan skin spesial atau dengan skin kolektor, itu pasti beda banget efeknya. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih kurang bagus juga, dan lain-lain. Terus ada yang numerik atau bersifat angka atau bilangan, itu biasanya di damage number. Setiap hero tuh ada number bar damage-nya gitu. Jadi setiap bertambahnya level, damage atau serangannya juga makin sakit gitu. Lalu ada gold difference, yang dimana ada static gold antara tim kita dengan tim musuh itu bagaimana. Apakah tim kita itu lebih rendah atau tim musuh lebih tinggi, dan itu bisa membuat kita mengambil langkah atau keputusan selanjutnya itu bagaimana. Lalu ada rank point. Rank point tuh poin di ranknya. Misalkan ada epic, epic bintang 1, bintang 2, atau ada yang mythic glory, glory 1000, 5000, atau dan lain-lain. Lalu ada emosional, lebih ke arah ekspresi dari usernya masing-masing. Yang pertama tuh ada MVP. Ketika kita melakukan MVP atau menang, kita dapat pujian khusus lah dari satu tim atau dari Mobile Legends-nya gitu. Jadi itu membuat rasa jadi senang, emosional dan jadi senang juga. Terus ada winner announcement, yang dimana kita mendapatkan kemenangan. Walaupun nggak sesenang MVP, tapi setidaknya membuat kita lega lah karena kita bisa menang di dalam game tersebut. Lalu ada report system. Nah, report system ini biasanya ketika ada player yang melakukan cheat atau kecurangan atau berbicara kasar di dalam game, itu kita bisa melakukan suatu report system kepada user tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada komponen inti game. Yang pertama ada matching dan rank system. Matching ini pada saat matchnya dimulai, terus ada rank sistemnya gimana. Jadi rank sistemnya itu biasanya berdasarkan rank kita itu apa, lalu dikelompokkan dengan musuh dengan tingkat kesesuaian skill yang sama gitu. Jadi kalau kita ranknya epic, kemungkinan besar musuhnya juga hampir sebagian besar epic juga. Lalu ada HUD, HOD, dan in-game control. Nah ini lebih ke aksesibilitasnya gimana. Ada di game Mobile Legends kan ada joysticknya. Terus joysticknya itu bisa di adjust gitu, mau besar kecilnya gimana, letak kanan kirinya gimana. Begitupun tombol skill di Mobile Legends juga sama, bisa di adjust dan bisa dipindahkan posisinya. Yang ketiga ada real time network dan low latency. Jadi jaringan pada saat kita bermain game Mobile Legends itu jaringannya itu harus secara real time ya. Terus low latensinya itu rendah supaya meningkatkan kecepatan dalam jaringan. Lalu yang keempat tuh ada hero engine dan skill sistemnya. Hero engine tuh lebih ke arah setiap hero-nya ya. Jadi setiap hero tuh memiliki skillnya masing-masing. Misalkan Eudora skillnya petir dan ada efek CC-nya. Terus ada hero marksman yang mungkin minim efek CC-nya tapi lebih ke damage-nya gitu. Oke, next. Selanjutnya itu ada justifikasi desain komponen. Ada network. Nah, di network ini dia kebutuhan usernya sudah jelas tanpa nge-lag. Apalagi kalau lagi suffix nih, kita nge-lag tuh aduh,
sakit banget rasanya. Terus yang kedua tuh matchmaking atau kebutuhan usernya itu keadilan. Rank dan lawannya itu harus setara. Jadi ada suatu momen misalkan kita lagi rank kita nih lagi epic, tiba-tiba kita ketemu yang ranknya pro player gitu atau tim e-sport gitu, nabrak tim e-sport. Nah itu kan kayak nggak adil banget lah di dalam game Mobile Legends gitu. Lalu yang ketiga ada hero engine atau hero unik. Kebutuhan usernya itu ada hero-nya unik dan update routines dan balance. Jadi namanya game Mobile Legends biar berkembang terus kita harus melakukan re-engineering atau maintenance dari suatu hero-nya tersebut, entah ada hero baru atau update-update yang unik itu biar apa ya, menarik user untuk memain game tersebut, untuk bisa terus main game tersebut. Ada HUD atau HUD, akses kebutuhan usernya aksesibilitas dan tombol besar dan joystick. eh HUD ini sangat penting banget karena kalau percuma juga kalau gamenya bagus tapi kalau aksesibilitasnya rendah kan itu sangat tidak memumpuni banget. Jadi di Mobile Legends udah menerapkan hal tersebut dan kita juga bisa adjust sesuai kemauan kita itu mau kayak gimana. Aksesibilitasnya itu udah disediakan oleh game Mobile Legends. Lalu ada title page, kita masuk sub CPMK 3. Yang pertama ada identitas game tuh, nama gamenya Mobile Legend Bang Bang sesuai game base yang saya ambil. Lalu ada tim developernya itu Muntun namanya. Jadi Muntun itu sebenarnya banyak apa ya, pembagiannya gitulah. Tapi entitas tertingginya tuh Muntun yang jadi developer utamanya. Informasi update itu biasanya setiap game Mobile Legends pasti ada informasi update patch atau ada yang hero di revamp atau ada hero yang di nerf, buff dan lain-lain. Lalu ada game overview. Di game overview itu ada game konsepnya MOBA 5 versus 5 berbasis kerja sama antar tim. Sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bahwa game Mobile Legends tuh 5 versus 5 ya. Jadi bertim mengandalkan kompetitif masing-masing. Target audiensnya sudah saya sebutkan tadi 16 sampai 30 tahun, penggemar game kompetitif. Genrenya MOBA dan free to play atau lebih singkatnya itu lebih fleksibel. Kita sebagai user bebas mau bermain apa aja, melakukan apa aja di dalam Land of Dawn tersebut. Lalu yang keempat itu ada lobby dan pick. Ini alurnya. Dari awal itu dia pertama masuk lobby, yang di lobby itu kalian bisa bebas mau ngapain aja, mau beli hero, mau lihat cek profil teman, ngundang teman, beli skin dan lain-lain tuh bebas di lobby. Setelah di lobby itu dia masuk dalam match. Di match itu ada loading screennya dulu baru masuk ke draft pick. Di draft pick tuh kita bebas mau pilih hero apa aja sesuai dengan kebutuhan dari tim masing-masing. Setelah itu baru match, loading screen untuk match, dan setelah loading screen untuk match baru match dimulai. Setelah match dimulai baru ada result atau hasilnya itu bagaimana, apakah menang ataukah kalah. Setelah itu balik ke lobby lagi. Begitu. Yang terakhir ada look and feel-nya itu 3D semi realistis, cepat dan kompetitif. Jadi game Mobile Legends tuh udah 3D juga, terus efek-efeknya juga sudah bagus, dirancang untuk user friendly banget UI dan UX-nya. Lalu ada gameplaynya. Di gameplaynya yang pertama tuh pasti objektif banget ya. Bagaimana cara kita tuh menghancurkan turret musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lah kalau bisa. Lalu kerjasama antar tim, gimana cara kita trilane push dan lain-lain itu termasuk dalam objektifnya. Lalu ada progression atau level hero, item dan gold. Nah itu progression tuh ada level hero nya berapa maksimal kan kalau di game Mobile Legends sampai 15. Terus itemnya itu maksimal kalau nggak salah 6 deh. 6 slot item aja yang bisa kita beli, 6 atau 7 ya. Lalu ada gold teamnya. Gold teamnya itu berguna untuk kita membeli item di game Mobile Legends. Kita mau beli item mage sesuai dengan hero nya masing-masing ya. Kita mau beli item defense dan lain-lain. Lalu ada play flow atau flow dari permainannya. Yang pertama dari di early game tuh kita biasanya sesuai lane masing-masing. Kalau yang gold lane fighter, kalau fighter tuh kan ke XP, kalau gold lane ke
Biasanya hero-hero marksman tuh ke god lane. Lalu ada yang di mid lane tuh ada mage, ada jungler, lalu ada tank juga. Jadi penyesuaian laning dulu di awal. Lalu setelah itu baru rotasi setelah misalkan kita menang atau ada tim yang kalah di bagian XP. Nah, kita rotasi bantu ke sana. Terus kalau sudah late game tuh biasanya tower tuh udah pada roboh semua ya. Nah, itu lebih ke arah team fight aja sih. Gimana caranya memenangkan team fight terus bisa 3 lane push dan menang. Lalu yang keempat tuh ada minion atau challenge. Mission atau challenge. Ada rank, event, dan misi harian. Jadi di game Mobile Legends tuh biasanya ada yang paling challenge yang paling banyak tuh misi harian sih. Misalkan setiap event kayak sekarang tuh eventnya SpongeBob kan. Nah itu ada misi khususnya supaya dapat skin SpongeBobnya. Misalkan kayak kita harus buat Krabby Patty dulu atau masak-masak buat minuman. Nah itu nanti bakal dapat poin tuh dari si event mau SpongeBobnya. Dan yang dimana bisa ditukerin ke skin gitu. Lalu yang ke 5 itu ada puzzle dan struktur yang dimana ada sistem draft. Draft itu untuk milih kita hero-nya mau gimana. Terus draft musuhnya itu kita bisa lihat. Kita harus ngepick hero counternya itu apa, itu bisa di drafting. Terus ada positioning sama macro map. Jadi positioning dan macro map tuh lebih ke gameplaynya pada saat gamenya ya. Gimana kita posisi yang bagus tuh gimana biar nggak diciduk oleh musuh, terus makro mapnya gimana supaya kita tuh bisa membaca pergerakan lawan musuh gitu. Jadi kalau ada musuh yang tiba-tiba menghilang dari lane tuh kita harus ngambil langkah apa harus tahu. Terus ada mekanik itu ada di rulesnya seperti biasa tuh harus dalam game Mobile Legends tuh menghancurkan lane utama atau tower utama. Lalu ada sanksi di AFK setiap. Biasanya skor kreditnya sih yang dikurangin kalau ada sanksi AFK. Lalu ada game universe simulasi pertarungan 5 versus 5 di Land of Dawn. Itu biasanya di mode practice sih. Mode practice ada simulasinya. Terus ada fisikanya, ilmu-ilmu fisikanya ada Nefmas atau CC, efek crowd control, ada visibilitas semak yang dimana kita bisa nggak kelihatan di sana. Terus ekonominya itu ada yang dari in game sama out game. Ada gold, kalau di match itu ada goldnya untuk beli item. Lalu kalau yang di akun atau di luar game tuh ada diamond, ada battle point untuk beli hero, diamond untuk beli skin juga, dan lain-lain. Untuk movementnya itu ada joystick, terus bisa dash, blink. Jadi joysticknya itu bisa gerak berjalan seperti biasa. Kalau dash tuh biasanya dari efek skillnya itu ada dashnya, ada blinknya juga sama dari efek skill. Terus ada flicker juga, bisa efek perpindahan position gitu. Lalu ada objek yang dimana ada minion, jungle, buff, atau turret. Itu lebih ke arah apa ya, isi utama lah. Isi utama dari mapnya itu ada minion, ada jungle, lalu ada buffnya itu buff blue buff, red buff, ada turretnya juga. Lalu ada action dan communication, ada skill, ping, dan chat. Nah, ini tuh yang paling penting banget karena kita bermain bertim, pastinya harus ada efek ping chat gitu, chat cepat gitu untuk meminta suatu bantuan atau ada perlu apa itu bisa dikomunikasikan melalui ping chat tersebut gitu atau chat cepat gitu. Lalu ada combat. Combat itu secara real time, damage dan CC, efek CC. Lalu ada screen flow, sebenarnya udah saya sebutkan tadi sebelumnya, ada dari lobby terus ada loading screen, terus ke match, habis itu setelah match selesai ada resultnya gimana, hasil menang atau kalahnya gimana, statistiknya gimana itu ada. Lalu ada option yaitu grafik atau FPS dan targetingnya gimana. Ini lebih ke arah UI UX-nya itu dari suatu game Mobile Legend. Bagaimana grafik dan FPS-nya yang ramah bagi mata pengguna itu harus pertimbangkan. Lalu ada replay dan anti cheats. Biasanya Mobile Legend tuh udah menerapkan anti cheat sih. Namun ada saja beberapa yang melakukan cheats dan itu kita bisa melakukan reporting
supaya bisa diproses atau di-banned akunnya oleh pihak Mobile Legends. Lalu ada story dan naratif. Nah, Mobile Legends ini dia terbangun atas banyak cerita gitu. Asal mulanya itu ada ceritanya, dan setiap hero tuh memiliki ceritanya masing-masing. Salah satu contohnya itu konflik Light versus Darkness di Land of Dawn. Light itu seperti Emonian Empire dan Darkness tuh lebih ke Abyss, tim Abyss. Jadi dulu itu tim Abyss itu kepingin banget mengalahkan Emonian Empire atau tim Light. Biasanya tim kegelapan atau Abyss tuh lebih ke arah hero-hero seperti Selena, terus ada D-Rod dan lain-lain. Kalau misalkan Light Emonian Empire tuh kayak Sylvana, Benedetta dan lain-lain. Jadi setiap hero di game Mobile Legends tuh memiliki keunikan dan ceritanya masing-masing, dan mereka tuh saling terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Lalu ada game world-nya, dunia fantasi kompetitif dengan 3 land dan jungle. Jadi bisa dilihat di gambar ada 3 land utama, yang dimana tuh ada gold land biasanya MM sama Roam. Sama Roam biasanya tuh untuk ngebantu saja, bantu MM-nya. Lalu ada jungle tuh untuk hypernya gimana, hero-hero assassin atau mau hero fighter dijadiin jungler tuh bisa juga. Lalu di mid lane-nya itu lebih ke arah magenya itu mau gimana, mage yang brush damage-nya tinggi, magical damage-nya yang tinggi itu bisa taruh di mid lane. Lalu di XP lane tuh ada hero fighter, yang hero-hero fighter tebel namun aksesibilitasnya tinggi dan damage-nya juga lumayan gitu, bisa ditaruh di XP. Lalu ada karakter. Setiap hero itu dia ada role-nya masing-masing ya, dan itu berkaitan dengan laning-nya juga. Jadi kayak di gambar nih hero full magi semua sih, namun Esmeralda itu bisa juga ditaruh di XP. Lalu ada hero di mid lane tuh tank seperti Tigreal, Grok, Atlas. Lalu ada yang di hero hyper biasanya Lancelot, Yusun Shin dan lain-lain. Lalu yang god lane tuh biasanya lebih ke arah marksman seperti Leslie, terus Claude dan masih banyak lagi ya. Lanjut ada levels itu ada training. Jadi pada saat kita baru bermain game Mobile Legends, tenang saja, Mobile Legends sudah menyediakan video tutorial dan trainingnya dulu, supaya kita tuh bisa memahami alur gamenya gimana, cerita gamenya gimana, terus cara memperoleh kemenangannya tuh gimana dengan mudah, dan biasanya untuk player-player yang pemula. Lalu yang kedua itu ada match level. Match level itu ada classic, rank sama brawl. Jadi kalau kita main classic sama brawl tuh kita nggak nambah poin rank kita. Dia hanya untuk nambah battle point dan nambah keseruan aja sih. Mau ngetes hero tuh boleh kalau di classic. Terus mau ngetes jaringan juga boleh di brawl atau classic. Kalau di rank tuh khusus untuk bener-bener yang serius banget, dan kita bisa kalau menang kita bisa bertambah poin ranknya, dan poin di hero nya juga itu bertambah, tapi kalau kalah itu juga bisa berkurang. Terus ada interface-nya ada HUD atau joystick yang sudah saya jelaskan tadi, ada skill, ada minimap. Ini lebih ke aksesibilitas dari suatu usernya gimana, untuk membantu si user dalam bermain game tuh lebih ke arah HUD-nya gimana. Terus ada kontrolnya itu cukup mudah, tinggal touch dan drag and drop. Ya lebih ke arah touch screen gitulah, karena gamenya juga bersifat mobile ya. Lalu yang ketiga tuh ada audio dan artnya. Audionya tuh macam-macam banget. Kadang setiap event dapat efek audionya, ada audio epic, ada stylish, fantasi dan lain-lain ya. Banyak banget. Ada help sistemnya. Ini udah pasti penting banget sih. Ketika kita ada permasalahan di suatu game atau bingung, itu ada help sistemnya kok. Dan ada FAQ-nya juga, supaya kita memperbanyak literasi atau mengetahui informasi-informasi jika ada kendala dari suatu game itu bisa dilihat di help system atau FAQ-nya tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.